demi memperluas kekuasaannya di Asia Tenggara, sekaligus mengamankan jalur perdagangan rempah dan lada yang sangat berharga. Aceh juga penting secara geopolitik karena letaknya strategis di Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional. Penyebab perangnya, setelah Inggris menyerahkan hak penguasaan Aceh ke Belanda lewat Traktat Sumatera 1871, Belanda berusaha mengambil alih kendali penuh, namun rakyat Aceh menolak keras intervensi ini karena menganggap kedaulatan mereka terancam dan karena hubungan sejarah serta budaya yang kuat dengan wilayahnya. Lalu ada tokoh-tokoh perang Aceh. Yang pertama Cut Nyak Dien. Dia pejuang wanita Aceh legendaris, simbol keberanian dan perlawanan. Dua, ada Eko Umar. Dia adalah pemimpin militer Aceh yang aktif licik, awalnya kerjasama dengan Belanda lalu mundur. Tiga, ada Teuku Cipto. Dia adalah tokoh pejuang yang memimpin perlawanan awal terhadap Belanda. Panglima Polon. Dia adalah salah satu komandan militer paling penting dalam perang Aceh. Selanjutnya ada Jalan Perang. Perang berlangsung lebih dari 3 dekade, menandai salah satu konflik kolonial terpanjang di Indonesia. Belanda merespon dengan membentuk pasukan khusus Marseille yang terkenal kejam dan menerapkan teknik serangan cepat serta pembersihan brutal untuk melemahkan perlawanan. Namun, rakyat Aceh terus melakukan perlawanan sporadis. Kemudian ada hasil perang. Setelah bertahun-tahun peperangan berdarah dan melelahkan yang menahan banyak prajurit dan rakyat sipil, Aceh akhirnya jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1904. Meskipun wilayah secara resmi dikuasai Belanda, semangat perjuangan Aceh tetap membara dan memberi inspirasi bagi gerakan nasionalisme Indonesia di masa depan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Perang Aceh bukan hanya soal tanah dan kekuasaan, tetapi simbol keberanian rakyat mempertahankan kemerdekaan dan identitas budayanya. Tokoh-tokoh dan pengorbanan mereka terus dikenang sebagai sumber inspirasi perjuangan kemerdekaan Indonesia, mengajarkan semangat tidak menyerah walau menghadapi kekuatan besar. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Lutfi. Perkenalkan, nama saya Lutfi Azalia dari kelompok Hariskin. Apa tujuan utama rakyat Aceh berperang melawan Belanda? Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Sulfasari Paminsa dari kelompok Kartu. Apa penyebab utama terjadinya perang Aceh melawan Belanda? Baik, selanjutnya ini ada yang bertanya lagi? Nama saya Sindara dari kelompok Hariswasa. Bagaimana strategi Belanda untuk menaklukkan Aceh? Perkenalkan, nama saya Melisa Asmaputri, perwakilan dari kelompok Hajiatu. Apa dampak dari perang Aceh bagi bangsa Indonesia? Yang bertanya lagi? Ini bertanya. Saya Raisa Kalimantan dari kelompok Harkanis. Apa peran penting Cut Nyak Dien dalam perang Aceh? Izin menjawab pertanyaan Lutfi dari kelompok Bukan. Apa tujuan utama rakyat Aceh berperang melawan Belanda? Tujuan utamanya adalah mempertahankan kemerdekaan, agama Islam, dan kedaulatan Kesultanan Aceh dari penjajah Belanda. Kasih. Kedua, menjawab dari pertanyaan Lutfi, kelompok 1. Apa penyebab utama terjadinya perang Aceh melawan Belanda? Karena Belanda ingin menguasai wilayah Aceh dan rakyat Aceh menolak penjajahan serta ingin mempertahankan kedaulatan dan agama Islam. Izin menjawab pertanyaan Aceh. Bagaimana strategi Belanda untuk menaklukkan Aceh?
dengan strategi benteng sel-sel politik adu domba dan memecah kekuatan rakyat Aceh melalui saran Snap Forubronce. Ingin menjawab dari pertanyaan yang bisa kelompok Rabu, apa dampak dari Perang Aceh bagi bangsa Indonesia? Jawabannya meningkatkan semangat perjuangan dan nasionalisme rakyat Indonesia untuk melawan penjajah di daerah lain. Terakhir, izin menjawab pertanyaan Agam, apa peran penting Cut Nyadin dalam Perang Aceh? Cut Nyadin memimpin pasukan setelah suaminya Tengku Umar gugur dan menjadi simbol keberanian perempuan Aceh dalam melawan penjajah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah